Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pagi Bu, alhamdulillah baik. Sepertinya kurang bersemangat ya. Nah, Ibu ada sebuah contoh nih untuk menyambut pertanyaan Ibu, menjawab pertanyaan Ibu. Ikutin Ibu ya, kalau Ibu tanya, apa kabar semuanya? Kalian bisa menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa semuanya? Bisa Bu. Bisa Bu. Sekali lagi Bu. Oke. Ya, ada apa? Sekali lagi. Oke. Kalau Ibu tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke Bu, paham. Oke, semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. biasa. Akbar. Oke. Sudah bersemangat semuanya ya? Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan, kehadiran, dan kesempatan teman-teman semuanya pada kegiatan konseling kelompok ini. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu Bu. Tidak tahu Bu. Ya, terdengar asing ya di telinga kalian? Iya Bu. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang mengatasi masalah yang dialami oleh kalian dan diselesaikan secara bersama-sama. Jadi ini secara kelompok. Nah, kalian semua ini sudah termasuk menjadi anggota kelompok. Untuk menjadi anggota kelompok, kalian harus menjaga rahasia. Teman-teman diingatkan bahwa hal-hal apapun yang akan terjadi dalam proses konseling kelompok ini tentunya hanya dapat dibahas dan diceritakan pada kegiatan konseling kelompok saja. Jadi tidak dapat dibawa keluar karena dalam konseling ini kita memegang asas kerahasiaan. Nah, kegiatan konseling kelompok ini kita lakukan melalui Zoom meeting karena masih dalam masa pandemi yang mengharuskan kita untuk social distancing. Kegiatan ini kita lakukan dalam waktu 30 menit. Mudah-mudahan waktunya efektif ya. Iya Bu. Teman-teman semuanya sudah pada kenal belum? Belum. Pastinya belum ya. Ya. Oke, tidak kenal itu maka tidak sayang. Nah, perkenalan ini akan Ibu mulai dari Ibu terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh kalian semua. Kalian bisa menyebutkan nama, hal yang kalian sukai, dan hal yang tidak kalian sukai. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu adalah Elva Setiawati. Kalian bisa memanggilnya Ibu Elva. Ibu itu guru BK di sekolah ini. Nah, hal yang Ibu sukai adalah menonton. Dan hal yang tidak Ibu sukai adalah menunggu. Nah, boleh dilanjutkan. Siapa duluan yang ingin memperkenalkan dirinya? Silahkan acungkan tangannya. Mau coba Bu, perkenalkan diri. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurjana, biasa dipanggil Nur atau Jana.
Jadi hal yang saya sukai itu adalah membaca novel, menonton film. Terus hal yang tidak saya sukai adalah ketika saya dibentak. Itu yang tidak saya sukai. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurjana. Dan selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Silahkan. Nama saya Mardiana. Hal yang saya sukai adalah baca komik dan novel, juga nonton. Hal yang tidak saya sukai adalah ketika saya dimarahi. Oke. Terima kasih. Berarti yang terakhir itu kamu yang berkerudung biru ya. Baik, Bu. Giliran saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aldina Eka Putri. Panggilan saya Dina. Hal yang saya sukai adalah mendengarkan lagu dan menonton film. Hal yang tidak saya sukai adalah suara keras dan dimarahi. Makasih, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Semuanya sudah memperkenalkan diri, sudah saling sayang semuanya ya. Ya, Bu. Iya, Cinta, Bu, Bu. cinta. Sebagai seorang wanita, kalian sama-sama tidak bisa dibentak atau dimarahi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Mungkin kalian semua di sini memiliki masalah tersendiri dalam kehidupan kalian. Nah, kalian di sini bisa menyampaikan permasalahannya. Bisa itu masalah pribadi, masalah ekonomi, atau masalah apapun itu. Nah, sebelum masuk di sesi penyampaian masalah, Ibu ada sebuah permainan. Dari permainan ini untuk melatih konsentrasi kalian. Siapa yang salah atau gagal konsentrasi, kalian dapat menyampaikan permasalahan kalian terlebih dahulu. Oke, instruksinya permainan ini adalah berhitung. Pada setiap angka 3, kelipatan 3, dan ada angka 3, kalian harus berkata boom. Itu bisa dimulai dari Ibu, Mardiana, Nurjana, dan Dina. Ibu contohkan dulu ya. Kalau Ibu sebut 1, kemudian Mardiana 2, Nurjana 3, berarti Nurjana harus menyebutkan boom. Dan seterusnya. Angka 3 dan kelipatan 3 dan angka yang di belakangnya ada 3. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Dimulai dari Ibu, Mardiana, Nurjana, dan Nur Aldina. 1, 2, Boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom, 9. Salah, 9. Oke, baik. Berarti Mardiana sedang tidak konsentrasi ya. Mungkin Mardiana bisa mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi masalah saya. Jadi, Bu, saya punya masalah. Saya kan udah kelas 3 SMA nih, Bu. Nah, ekonomi di keluarga saya tuh kurang. Jadi tuh saya nih kebingungan memutuskan untuk
lanjut kuliah atau bekerja? Saya pingin ya kuliah, Bu. Ingin mengangkat derajat keluarga saya. Tapi kondisi keuangan di keluarga saya juga tidak memungkinkan. Terus sekarang saya bingung, Bu. Mau memilih bekerja atau lanjut kuliah? Terima kasih kepada Mardiana yang telah menyampaikan masalahnya. Berarti di sini Mardiana bingung antara kuliah dan bekerja. Selanjutnya, Ibu akan mulai dari Ibu, Nurjana, Dina, dan Mardiana. 1, 2, berarti Dina salah ya. Kenapa Dina tepuk tangan? Oh, seharusnya Mardiana ya? Nah, seharusnya Bum, Dina. Oh iya, baik. Bukan tepuk tangan. Tidak apa-apa, Dina. Silahkan Dina menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Saya akan menyampaikan permasalahan saya di sini. Sebenarnya masalah saya tuh karena karir juga. Tapi di sini saya tuh bingung. Saya kan udah kelas 3 SMA. Saya tuh bingung cita-cita saya tuh apa. Saya tuh mau bekerja apa. Atau seandainya nanti saya tuh mau kuliah jurusan apa gitu. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Dina telah menyampaikan permasalahannya. Berarti sebenarnya Dina itu mau ya kuliah, tapi Dina tuh bingung dengan apa sih yang ada pada diri Dina. Ya, Bu. Oh, benar. Oke, yang terakhir silakan Nurjana menyampaikan permasalahannya. Bu, terima kasih. Permasalahan saya itu kurang lebih sama sih, Bu, kayak Mardiana sama Dina. Jadi saya memiliki masalah, saya tidak punya uang untuk kuliah karena saya tidak mencukupkan. Saya itu kepengen jadi dokter bedah gitu kan, Bu. Jadi itu sulit sih untuk saya karena beberapa kali saya tes beasiswa gitu tapi tidak bisa gitu, jadi saya bingung. Dan terus saya juga dari orang tua disuruh udah nikah aja kayak gitu sih, Bu. Jadi saya bingung antara kuliah apa milih nikah kayak gitu. Oke, terima kasih Nurjana telah menyampaikan permasalahannya. Berarti permasalahan Nurjana juga ada pada di karir ya. Baiklah. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Nah, karena waktu kita ini sedikit, jadi kita harus menyepakati permasalahan yang lebih utama yang akan kita selesaikan bersama-sama. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau menyampaikan permasalahan apa yang lebih akan kita selesaikan terlebih dahulu. Pada anak-anakku sekalian yang telah menyampaikan permasalahannya. Sebenarnya kata-kata permasalahan kalian ini sama-sama tentang permasalahan di karir kalian. Tapi agar lebih kita sepakati bersama, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan tuh permasalahan siapa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Baiklah, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu persilahkan. Silahkan acungkan tangannya. Interupsi, Bu. Jadi Ya, silakan Nurjana.
Jadi menurut saya Bu, lebih baik sih ngangkat permasalahan Ana sih Bu. Selain kita juga memiliki permasalahan karir, Ana juga bagus sih untuk diangkat gitu Bu. Oke, permasalahan Mardiana ya. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Saya setuju Bu, soalnya permasalahan kita bertiga itu hampir sama, yaitu menunjang soal karir ke depannya. Jadi sebagai perwakilan masalah Ana bisa menjadi pembahasan untuk kita. Baiklah, sudah sepakat semuanya bahwa kita akan menyelesaikan permasalahannya Mardiana. Nah, Ibu akan bertanya kepada Mardiana sendiri. Mardiana bisa menceritakan lebih lanjut permasalahannya, permasalahan yang Mardiana hadapi. Silahkan, Mardiana. Iya, Bu. Jadi masalah saya nih, Bu, kan orang tua saya tuh kan bapak saya sudah meninggal, Bu. Dari saya waktu SD. Nah, ibu saya seorang petani. Jadi tuh ekonomi di keluarga kami itu sangatlah susah kan Bu, untuk bayar sekolah pun susah kayak gitu Bu. Jadi tapi saya punya keinginan kuat, ingin kuliah. Tapi juga bingung karena biayanya tidak ada. Saya sempat ngajukan beasiswa, cuman belum tentu gak diterima Bu. Memang ada beasiswanya, cuman kan kalau kita mau kuliah kan harus banyak juga yang dipersiapkan, kayak buku-bukunya, laptopnya, dan segala macamnya. Nah, saya juga pengen bantu orang tua saya. Di sisi yang lain tuh pengen bantu orang tua, uh, pengen kerja gitu Bu. Jadi saya bingung antara kerja atau kuliah dulu gitu Bu. Oke, itu permasalahannya Mardiana ya, sudah diceritakan. Mardiana sampai saat ini masih bingung mau bekerja atau melanjutkan pendidikannya. Di satu sisi, pasti Mardiana sangat ingin kuliah, tapi juga ingin membantu perekonomian keluarganya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi dari permasalahannya Mardiana. Ibu persilahkan, acungkan tangannya. Instruksi Bu. Ya, silahkan. Jadi Bu, menurut saya kan beasiswa udah hanya satu kan Bu. Kita bisa daftar beasiswa itu di mana saja. Terus Bu, bisa juga kalau kita nggak diterima kuliah, nggak diterima kerja, salah Bu, maksudnya nggak diterima beasiswa, kita juga bisa kerja terlebih dahulu setahun. Kuliah kan tidak memandang batasan umur kan Bu, jadi kita bisa kerja dulu setahun untuk mencari modal, terus baru kita kuliah. Kayak gitu sih Bu, pendapat saya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Nurjana. Apakah Dina ada yang ingin ditanggapi? Ya Bu, saya juga ingin menanggapi permasalahan yang dimiliki oleh Mardiana. Sebagai siswa yang sama-sama sudah kelas 3, saya mengerti apa yang Mardiana rasakan. Dan solusi saya itu hampir sama seperti Nurjana. Mardiana bisa meng-apply ke banyak beasiswa. Beasiswa itu sebenarnya sekarang sudah sangat banyak. Tergantung niatan kita dan kesungguhan kita ketika meng-apply beasiswa itu Bu. Terus nggak ada salahnya juga kita sambil berjualan online, sambil menunda 1 tahun untuk mengumpulkan biaya beli laptop, beli buku, beli bayar uang pendaftaran. Itu kan membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Buat Mardiana tetap semangat dan
saya yakin pasti kita bisa bersama-sama melalui kesulitan dalam karir ini. Sekian Bu, makasih. Oke, terima kasih Dina yang telah menyampaikan, menanggapi sekaligus memberi solusinya. Nah, dari yang Ibu tangkap sih rata-rata kalian memberikan solusi itu bisa sebelum melanjutkan ke kuliah bisa bekerja terlebih dahulu ya untuk mengumpulkan biaya. Lalu apakah dengan Mardiana bisa diterima atau ada ingin menanggapi lagi? Baik, Bu. Dari solusi teman-teman semua, saya berterima kasih sekali. Berkat teman-teman semua, saya sedikit pikiran saya terbuka. Mungkin saya akan memutuskan untuk bekerja dulu selama setahun, seperti yang disarankan Nurjana dan Dina. Kemudian baru saya akan mencari, sambil kerja 1 tahun itu saya akan mencari beasiswa juga, baru lanjutkan kuliah. Mungkin itu, Bu. Iya. Oke, berarti Mardiana, apakah sudah ada bayangan untuk ke depannya? Ya, sudah ada. Seperti yang tadi saya bilang, Bu, saya setelah lulus kelas 3 SMA ini akan mencari pekerjaan. Sembari mengumpulkan biaya untuk kuliah. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Mardiana sendiri sudah ada bayangan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Ibu mau bertanya apakah di sini teman-teman, khususnya Mardiana, bagaimana perasaan Mardiana setelah mengikuti proses konseling kelompok ini? Saya, Bu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sangat senang bertemu dengan Ibu, bertemu dengan Nurjana, bertemu dengan Aldina. Jadi saya bisa membantu kalian, dapat membantu menyelesaikan masalah saya. Saya sangat berterima kasih untuk solusi dari kalian. Saya jadi bisa menyelesaikan masalah saya. Saya sangat senang berada di sini. Saya sangat senang. Oke, terima kasih Mardiana. Nah, selanjutnya waktu kita sebentar lagi akan habis. Tetapi sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah di sini kalian ada yang dapat menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Ya, silahkan, Dina. Ya Bu, jadi apa yang dapat saya ambil dan simpulkan dari pertemuan kita kali ini adalah hari ini kita melakukan konseling tentang karir. Nah, lalu kita di sini bersama-sama menceritakan dan membagi masalah soal karir yang kita alami saat kita berada di kelas 3 SMA ini. Kita memiliki macam-macam variasi masalah, tapi tetap satu jalur, yaitu kita sama-sama mengalami masalah soal karir. Ada yang bingung soal kuliah atau menikah, ada yang kalau saya sendiri bingung soal cita-cita dan pekerjaan apa ke depannya. Mardiana bingung soal ingin kuliah tapi belum ada biaya, gitu Bu. Tapi saya yakin di dalam konseling kelompok ini kita bisa melewatinya bersama-sama dengan saling menyemangati dan mensupport satu sama lain. Itu sih Bu dari saya.
Oke, terima kasih Dina telah menyampaikan kesimpulannya pada kegiatan konseling kelompok kita di hari ini. Mungkin ada permasalahan teman-teman yang belum dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Kita dapat melakukan proses konseling ini di kemudian hari di lain waktu. Kita sepakati apakah kita akan melakukan proses konseling ini di hari apa. Ibu punya dua opsi hari. Ada di hari Senin jam 8 pagi dan di hari Jumat jam 8 pagi. Kira-kira kalian bisa mengikuti kegiatan itu di hari apa? Interupsi Bu, saya pengennya hari Jumat Bu. Oke, mungkin Mardiana? Sama Bu, hari Jumat saja Bu. Saya juga, Bu, hari Jumat sama. Oke, berarti kita bisa melakukan proses konseling kelompok ini di hari Jumat jam 8 pagi. Ibu harap kalian semuanya bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Baiklah, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari pertemuan kita di hari ini. Ibu berterima kasih banyak kepada kalian yang telah mengikuti kegiatan proses konseling ini dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Ibu. Sehat semuanya. Iya Bu.